Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Apoteker Sony Andika Saputra, S.Fam M.Fam, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Apoteker Elvantri Pasongko M.Fam, selaku dosen penguji 1. Yang terhormat Ibu Apoteker Vanita Sofiantari M.Fam, selaku dosen penguji 2. Perkenankan, saya Asfi Siva Istighfarin, NIM 10118037, program studi S1 Farmasi, akan mempresentasikan penelitian skripsi dengan judul pengaruh variasi kombinasi sumber asam terhadap laju larut granul efervescen antioksidan herbal pegagan dengan nama latin Centella asiatica. Centella asiatica atau biasa kita kenal dengan pegagan memiliki salah satu manfaatnya yaitu sebagai antioksidan. Penelitian terdahulu mengenai granul efervescen didapatkan waktu larut yang memenuhi syarat dengan perbandingan konsentrasi antara asam sitrat dan asam tartrat adalah 1:1. Sedangkan pada panduan Allen dan Ansel, rasio perbandingan dari penggunaan kombinasi asam sitrat dan tartrat adalah 1:2. Kemudian uji mutu fisik granul, salah satunya itu laju larut, yang dipengaruhi oleh adanya konsentrasi sumber asam. Maka dari beberapa latar belakang inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian mengenai granul efervescen herba pegagan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh variasi sumber asam terhadap mutu sediaan granul efervescen antioksidan herba pegagan. Yang kedua, mengetahui aktivitas antioksidan formulasi granul efervescen herba pegagan dengan variasi kombinasi sumber asam. Pada penelitian ini digunakan bahan aktif yaitu herba pegagan ekstra kering yang diformulasikan dalam sediaan granul efervescen dalam 3 formulasi yang berbeda dengan masing-masing kombinasi sumber asam yang berbeda. Kemudian dilanjutkan evaluasi yang terdiri dari uji mutu granul efervescen dan juga uji aktivitas antioksidan. Untuk penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental yang melakukan penelitian pada variabel independen dan mengukur dampaknya atau hasilnya pada variabel dependen. Kemudian dilakukan prosedur pengumpulan data, dan data yang diperoleh akan dianalisis statistik menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian berikut merupakan formulasi dari granul, yang mana pada bahan aktif dan juga eksipien dari seluruh formulasi sama-sama dengan persen yang sama, tetapi dibedakan pada bahan karbonat dan juga sumber asamnya. Untuk perbedaannya adalah sebagai berikut. Kemudian masuk ke dalam hasil penelitian. Untuk hasil determinasi yang dilakukan di B2P2TOT Tawangmangu, dihasilkan bahwa tumbuhan memang benar herba pegagan dengan nama latin Centella asiatica yang masuk dalam famili Apiaceae. Kemudian pada ekstraksi yang dilakukan dengan 200 gram serbuk simplicia, didapatkan berat ekstra kering yaitu 41,5 gram dengan persen rendemen 20,75%. Kemudian pada screening fitokimia ekstrak etanol herba pegagan, dinyatakan bahwa ekstrak etanol positif mengandung flavonoid ditandai dengan adanya warna jingga, positif tanin atau fenol ditandai dengan adanya warna biru kehitaman, dan positif triterpenoid ditandai dengan adanya warna jingga kecoklatan. Kemudian juga dilakukan uji bebas etanol yang mana hasilnya positif bebas etanol yang ditandai dengan adanya tidak tercium bau khas larut ester. Selanjutnya yaitu pada uji organoleptik, seperti pada gambar, dari ketiga formulasi ini memiliki bentuk granul, kemudian rasanya manis keasaman, dengan baunya khas apel dan memiliki warna coklat muda. Kemudian pada uji kadar lembab yang dilakukan dengan moisture balance, ini didapatkan pada ketiga formulasi memenuhi persyaratan kecuali pada formulasi 2, yang mana uji kadar lembabnya 0,72%. Kemudian pada uji kecepatan alir, dari ketiga formulasi sama-sama memenuhi persyaratan untuk kecepatan alirnya, yaitu lebih dari 10 gram per detik.
Kemudian pada uji sudut diam, yang mana pada formulasi 1 didapatkan sudut 35,50 yang artinya memiliki sifat alir yang baik. Kemudian pada formulasi 2 didapatkan 36,25 untuk sudut diamnya yang memiliki arti granul memiliki sifat alir sedang, sedangkan pada formulasi 3 granul memiliki sifat alir baik sekali karena kurang dari 30 derajat. Dilanjutkan pada uji kompresibilitas yang dilakukan dengan alat tab density, didapatkan hasil pada F1 dan 2 masuk ke dalam rentang baik sekali. Kemudian pada F3 untuk nilai kompresibilitasnya masuk dalam rentang baik. Artinya granul mampu untuk tetap kompak dengan adanya kompresi, sehingga jika granul akan dilanjutkan pada proses pengempaan, akan lebih mudah dan bobotnya akan seragam. Kemudian pada uji pH, pada formulasi 1 dan 2 didapatkan pH asam, sehingga tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan pada formulasi 3, masuk dalam persyaratan uji pH granul efervescen. Kemudian pada uji laju larut, dari ketiga formulasi ini memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 5 menit atau kurang dari 300 detik. Kemudian dilakukan analisis SPSS yang mana pada dilihat dari nilai normalitas dan juga homogenitasnya, yang mana pada mutu kadar lembab didapatkan dari ketiga formulasi tidak terdapat perbedaan. Kemudian pada uji kecepatan alir, uji sudut diam, kompresibilitas, uji pH, dan juga uji laju larut, didapatkan dari ketiga formulasi memiliki perbedaan, sehingga akan dilanjutkan analisisnya dengan metode post hoc LSD untuk melihat letak perbedaan. Kemudian ini merupakan hasil dari aktivitas antioksidan yang mana pada vitamin C, ekstrak, dan juga formulasi 2 masuk dalam antioksidan sangat kuat, itu kurang dari 50 ppm, sedangkan pada formulasi 1 dan 3 masuk ke dalam antioksidan kuat dengan rentan 50-100 ppm. Kemudian ini merupakan hasil analisis SPSS, di mana dari kelima sampel yang diteliti memiliki normalitas yang normal, kemudian juga memiliki homogenitas yang homogen, dan untuk hasilnya dari kelima sampel ini memiliki perbedaan yang bermakna, sehingga dilanjutkan pada uji post hoc LSD. Untuk kesimpulan penelitian ini, yaitu variasi kombinasi sumber asam memiliki pengaruh terhadap mutu sediaan granul efervescen antioksidan herba pegagan, yakni pada uji kecepatan alir, uji sudut diam, uji kompresibilitas, uji pH, dan juga uji laju larut. Sedangkan pada uji organoleptik dan uji kadar lembab tidak memiliki pengaruh. Kemudian yang kedua, yaitu sediaan granul efervescen herba pegagan dengan variasi kombinasi sumber asam memiliki aktivitas antioksidan. Untuk saran pada penelitian ini, pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan kontrol terhadap kelembaban relatif ruangan dan juga suhu ruangan pada saat proses granulasi agar dapat dihasilkan granul efervescen yang lebih baik. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian untuk mencari optimasi dari metode granulasi yang terbaik agar dapat dihasilkan granul efervescen yang terbaik. Yang ketiga, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat stabilitas mutu fisik dan aktivitas antioksidan granul efervescen selama masa penyimpanan tertentu. Dan yang terakhir, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji produk granul efervescen menjadi produk akhir dalam bentuk sediaan tablet efervescen. Sekian presentasi mengenai skripsi penelitian granul efervescen herba pegagan. Saya kembalikan kepada Bapak Sony selaku moderator. Terima kasih.